warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Ini sebenarnya materi yang ada pada kelas sejarah peminatan, terutama untuk kelas 11 IPS. Jadi materi ini akan saya khususkan untuk kelas IPS di kelas saya IPS 1, 2, dan 3. Nah, apa saja sih nantinya yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah kemarin kita akan pelajari tentang budaya maritim. Kemudian kita juga akan mempelajari lagi mengenai kerajaan-kerajaan maritimnya apa saja. Kemudian kita juga akan mempelajari dampak dari adanya kerajaan maritim di Indonesia ini. Nah, pada subbab pertama yaitu mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Sebelum kita membahas tentang masuknya agama Hindu-Buddha, maka kita akan membahas tentang budaya maritim. Apa itu budaya maritim? Budaya maritim, kata maritim itu dalam bahasa Latin yaitu maritisme. Jadi maritim ini biasanya berhubungan dengan kelautan lah. Sedangkan dalam kamus Oxford itu bisa diartikan near to the sea atau dekat dengan laut. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata maritim ini ialah kata yang berhubungan dengan air atau dengan laut, kemudian berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Nah, sedangkan budaya maritim itu apa? Budaya maritim itu adalah kebiasaan orang-orang Indonesia yang gemar melakukan pelayaran dan juga perdagangan. Jadi pelayaran dan perdagangan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang atau manusia-manusia praaksara. Apa buktinya? Yaitu ketika di Maluku itu ditemukan, tepatnya di Pulau K, ini ditemukan yang namanya lukisan perahu bercadik. Jadi perahu ini ditemukan di dinding Gua Pulau K. Kemudian pada saat masa praaksara ini ternyata mereka itu juga sudah melakukan barter. Barternya apa? Barternya itu ternyata nekara. Nekara itu suatu peralatan terbuat dari logam, di mana mereka ini biasanya utamanya digunakan untuk upacara keagamaan. Nah, negara ini ternyata memiliki kesamaan, negara yang di lokal di Indonesia ini memiliki kesamaan dengan yang ada di Asia Tenggara, sehingga ini menjadi bukti bahwa sejak masa praaksara pelayaran ini sudah pernah dilakukan. Kemudian manusia juga bertransmigrasi dari pulau satu ke pulau yang lainnya, itu juga menggunakan perahu. Memang dilakukan sejak zaman dahulu atau sejak zaman praaksara. Lah, bukti bahwa budaya maritim itu sudah dilakukan juga ketika di masa Hindu-Buddha, di mana ketika di relief Candi Borobudur ini ternyata digambarkan sebuah kapal perahu bercadik. Jadi perahu bercadik ini adalah perahu yang biasanya digunakan cadiknya ini untuk menyeimbangkan anginnya gitu. Jadi dalam relief Candi Borobudurnya ini ada 2 relief yang menyatakan tentang sebuah kapal yang diyakini bahwa itu adalah perjalanan orang-orang dari kerajaan Sriwijaya. Lah, sampai sekarang pun ternyata budaya maritim ini masih ada. Orang-orang zaman sekarang pun juga masih sering sekali untuk menggunakan perahu sebagai alat pelayaran, entah itu mencari ikan, kemudian mengirim barang. Bahkan awalnya kita tuh menggunakan teknik yang sederhana, hanya dari sebuah kayu, pohon, sampai dengan teknik yang rumit seperti sekarang, dan bahannya itu sudah berkembang menjadi logam. Ini yang namanya budaya maritim. Artinya kegemaran orang-orang atau kebiasaan orang-orang Indonesia yang sampai sekarang masih ada, yaitu tentang pelayaran dan perdagangan. Next, ada yang namanya teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan juga Buddha. Sebelum kita ke teorinya, saya akan menjelaskan ada beberapa kasta dalam agama Hindu dan juga Buddha yang sudah kalian bisa pelajari di kelas 10. Itu kan ada yang namanya kasta dalam agama Hindu. Pertama adalah ada yang namanya kasta Brahmana, kemudian ada kasta Ksatria,
ketiga ada Vaishya, dan keempat ada Sudra. Lah, Sudra ini merupakan kasta yang paling rendah dan tidak memungkinkan untuk bisa menyebarkan agama Hindu begitu. Jadi yang pertama ini ada teori Brahmana. Jadi teori Brahmana itu pendukungnya siapa? Sebenarnya teori ini didukung oleh Van Leur. Van Leur ini menyatakan bahwa golongan Brahmana, jadi Brahmana itu biasanya adalah ahli agama, ahli filsafat, ataupun pendeta, ataupun pemuka agama Hindu yang mampu menyebarkan budaya Hindu di Nusantara. Kenapa begitu? Karena ternyata hanya golongan Brahmana lah yang bisa membaca kitab suci agama Hindu yang berisikan tentang huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta. Jadi teori ini memang dianggap sangat kuat gitu. Tapi ada juga kelemahannya bahwa apakah Brahmana ini bisa keluar dari India sendiri. Jadi teori ini kan berasal dari India ya. Agama ini berasal dari India ya, jadi mereka kan tidak memungkinkan untuk keluar dari India lah. Ternyata orang-orang Brahmana ini memang mereka itu diundang biasanya oleh raja-raja setempat atau raja-raja lokal untuk memperdalam agama Hindu ataupun agama Hindu, Terus kemudian yang kedua ada yang namanya teori kesatria. Jadi pendukungnya adalah Cecil Burke, kemudian C.L. Muns dan juga R.C. Majumdar. Menurut Burke, jadi intinya dari ketiga ini sebenarnya adalah menyatakan bahwa golongan kesatria, baik prajurit, bangsawan ataupun keluarga kerajaan ini yang menyebarkan agama atau menyebarkan budaya Hindu. Kalau menurut Burke, dalam teorinya dia itu menyatakan bahwa golongan kesatria ini biasanya membantu konflik yang ada di kerajaan lokal. Kemudian setelah berhasil membantunya, maka penguasa lokal ini memberikan putrinya kepada kerajaan yang membantunya tadi, lalu kemudian menikahkannya, dan putrinya ini masuk ke agama Hindu, kemudian mengajarkan pula ke yang lainnya agama Hindu. Kalau menurut C.L. Muns, dia menyatakan bahwa para prajurit ini, yang pada saat itu juga sama, jadi anggota kerajaannya ini menyebarkan agama Hindu di penguasa lokal gitu. Kalau menurut R.C. Majumdar gitu, dia menyatakan bahwa para prajurit ini yang kabur dari konflik yang ada di India, kemudian mereka datang ke sini dan menyebarkan agama Hindu. Sedangkan teori Vaishya atau yang ketiga, teori Vaishya ini pendukungnya adalah N.G. Krom. Siapa sih golongan Vaishya? Jadi golongan Vaishya itu adalah golongan pedagang ataupun juga petani yang kaya. Inilah yang mereka yang bisa menyebarkan agama atau budaya Hindu. Kenapa? Karena pedaganglah yang bisa berkeliling atau berlayar sampai ke Nusantara. Selagi mereka berdagang, ternyata ketika singgah, mereka ini juga menikahi penduduk lokal, kemudian mereka menjadikan penduduk lokal itu menganut agama Hindu. Atau bisa juga nih, biasanya mereka ini sembari berdagang, mereka ini menyebarkan agama Hindu juga begitu. Lah, sedangkan FDK Bos ini menyatakan bahwa dia mengajukan hipotesis nih bahwa kemungkinan lainnya agama Hindu ini atau budaya Hindu ini disebarkan oleh para pelajar yang belajar dari India kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkannya, atau biasanya disebut dengan teori yang keempat, yaitu teori arus balik. Dalam teori arus balik ini, mereka ini ada dua cara. Satu adalah yang tadi, teori Brahmana. Jadi ada Brahmana yang didatangkan, kemudian mereka kembali, jadi ketika mendatangkan ini menyebarkan agama Hindu. Atau arus baliknya ini adalah bahwa yang kedua, menurut FDK Bos nih, bahwa hipotesisnya pelajar di Indonesia belajar ke India kemudian kembali dan menyebarkan agama Hindu begitu. Jadi itu adalah teori-teori maksudnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha.
Lah, kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha. Kerajaan apa saja sih yang dianggap sebagai kerajaan maritim? Jadi kayaknya maritim itu adalah maritim itu kan adalah berhubungan dengan laut. Jadi biasanya adalah kerajaan ini yang sektornya adalah maritim. Jadi dalam kerajaan Hindu-Buddha itu kan ada dua. Satu adalah maritim, satunya adalah kerajaan maritim, satu lagi bercorak agraris. Kalau agraris artinya sektornya berada di pertanian, sedangkan kalau maritim biasanya sektornya ada di pelayaran dan perdagangan. Lah ada beberapa kerajaan di Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ini yang sektornya adalah maritim. Contoh, satu kerajaan Sriwijaya, dua itu Mataram itu kemudian dua Singasari, ada juga Majapahit. Sebenarnya lagi Mataram ini juga agraris tapi juga dia maritim, dia juga menguasai pelayaran perdagangan juga begitu. Jadi kalau kerajaan yang pertama yang akan kita bahas atau yang di pertemuan kali ini kita hanya membahas Sriwijaya saja. Baru kemudian di pertemuan selanjutnya ada yang namanya Mataram, kemudian ada lagi yang namanya Singasari dan juga Majapahit. Jadi yang pertama dalam kerajaan Sriwijaya, kerajaan ini berdiri. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Tepatnya dia adalah kerajaan yang ada di Sumatera. Jadi kerajaan ini punya wilayah kekuasaan maritim yang berada di Kamboja, kemudian di Thailand, di Semenanjung Malaya, di Jawa, dan juga di Kalimantan. Jadi kerajaan ini kerajaan Buddha yang coraknya Buddha yang sangat besar. Nah, awalnya dalam sistem pemerintahannya jelas dong menganut sistem kerajaan. Kerajaannya Hindu-Buddha dipimpin oleh seorang raja, tapi coraknya adalah Buddha. Nah, raja-raja yang sering dibahas awalnya ini seorang Dapuntahyang. Ini dia berasal dari, kalau nggak salah, dari Minangkabau, tapi kemudian dia melakukan suatu perjalanan untuk menaklukkan daerah di sekitar Sumatera bagian selatan. Akhirnya dia menemukanlah yang namanya mendirikanlah dia sebuah kerajaan Sriwijaya. Lah sampailah dia setelah mendirikan itu di Palembang, baru kemudian dia menguasai daerah Melayu. Kenapa? Jadi daerah Melayu atau kerajaan Melayu itu ada di Jambi. Jadi kenapa sih harus menguasai daerah Melayu? Sebab di daerah Melayu ini yang dianggap, karena di pesisirnya itu dianggap sebagai letak yang strategis untuk pelayaran dan perdagangan. Akhirnya Dapuntahyang ini bisa menguasai sampai ke Jambi. Lah Dapuntahyang ini kemudian setelah mendirikan kerajaan Sriwijaya, ada lagi nih yang sering dibahas rajanya bernama Balaputra Dewa. Balaputra Dewa ini siapa? Balaputra Dewa ini sebenarnya adalah salah satu juga keturunan dari Sailendra. Dinasti Sailendra itu dari mana? Dinasti Sailendra itu berasal dari kerajaan Mataram kuno atau yang biasanya disebut dengan Medang Kamulan yang berada di Jawa Tengah. Jadi Balaputra Dewa ini lari ke kakeknya karena masih keturunan Sailendra, jadi kemudian lari ke kakeknya dan akhirnya dia diangkat sebagai raja. Lah pada masa Balaputra Dewa ini kerajaan Sriwijaya mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk masa kejayaannya berada di Balaputra Dewa ini. Selain dia bisa mengembangkan sektor perdagangan dan pelayaran di Sriwijaya, ternyata Balaputra Dewa ini juga mengembangkan agama Buddha yang ada di Sriwijaya. Ternyata Sriwijaya ini juga dianggap sebagai pusat pendidikan dari agama Buddha. Kenapa? Karena ternyata Balaputra Dewa ini dia dirikan suatu universitas atau perguruan tinggi bernama Universitas Nalanda, sekarang namanya Universitas Nalanda di India. Sampai akhirnya banyak orang, ternyata dalam prasasti Nalanda kan bertuliskan bahwa Balaputra Dewa membuat suatu pendidikan tinggi. Akhirnya banyak orang mencari siapa Balaputra Dewa itu. Akhirnya banyak pendeta pula yang datang ke Sriwijaya, sehingga si Sriwijaya juga dijadikan sebagai pusat agama Buddha. Lah kemudian yang terkenal lagi ada yang namanya Sri Sangramawijaya Tunggawarman. Ketika di masa ini kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran, di mana Raja Chola dari kerajaan Chola Mandala India ini menyerang kerajaan Sriwijaya.
Nah, nanti kenapa Chola menyerang kerajaan Sriwijaya kan kita bahas di nextnya. Kemudian karena sektornya adalah maritim, maka kerajaan Sriwijaya itu juga memiliki armada laut yang sangat kuat. Supaya apa? Supaya pelayarannya ini tidak diganggu oleh para perompak lah. Kemudian di next kedua ini ada yang namanya kehidupan sosial budayanya. Bagaimana sih masyarakat yang ada di sekitar kerajaan Sriwijaya? Masyarakatnya jelas bermata pencaharian sebagai seorang pedagang, dan mereka ini dianggap sebagai pelaut yang unggul. Jadi karena Sriwijaya itu juga merupakan orang-orang Melayu, maka dia juga dianggap sebagai pelaut yang unggul. Lah, selain itu, tadi yang saya bilang agama Buddha ini berkembang sangat pesat ketika di masa Balaputra Dewa. Lah, kemudian karena perdagangannya itu biasanya menggunakan bahasa Melayu, maka bahasa Melayu di sana juga berkembang sangat pesat sebagai alat komunikasi antara para pedagang lokal dengan pedagang-pedagang yang utamanya adalah pedagang dari India ataupun dari Tiongkok, sehingga dianggaplah sebagai bahasa Melayu adalah bahasa kunci dari perdagangan mereka. Kehidupan ekonominya lah, tadi kan saya bilang karena dia sektornya maritim, maka jelas kehidupan perekonomian mereka bermata pencaharian sebagai pedagang. Dan ada beberapa faktor yang menjadikan bahwa Sriwijaya ini berkembang sangat pesat perdagangannya. Satu adalah letaknya yang strategis dekat dengan Selat Malaka. Selat Malaka ini merupakan selat yang sangat strategis karena dilalui oleh pedagang-pedagang, termasuk dari India, termasuk juga dari Tiongkok. Jadi pelabuhan dari Sriwijaya ini dijadikan sebagai tempat singgah ataupun tempat barter perdagangan antara pedagang India dan juga Tiongkok. Kemudian pedagang yang mau ke Jawa ataupun ke lainnya, ke bagian Nusantara lainnya, itu pasti akan bersinggah di Selat Malaka, sehingga lokasi ini dianggap sebagai lokasi yang strategis. Kenapa begitu? Maka dari itu Sriwijaya juga mengambil daerah kekuasaan kerajaan Melayu, tepatnya yaitu di Jambi itu tadi. Kemudian runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam Selatan akibat serangan Kamboja. Pada awalnya, sebelum Sriwijaya berkembang pesat menjadi pusat perdagangan, kerajaan Funan di Vietnam bagian selatan inilah yang dijadikan sebagai persinggahan dari pedagang-pedagang India dan juga Tiongkok. Tapi setelah Funan mendapat serangan dari Kamboja, maka pusat dari perdagangannya atau pusat persinggahan perdagangan ini berpindah ke Selat Malaka atau berpindah ke daerah Sriwijaya. Inilah yang menjadikan Sriwijaya berkembang pesat dalam perdagangannya. Kemudian yang keempat adalah armada laut yang sangat kuat yang menjaga dari perampok. Lah, kenapa ketika masa Balaputra Dewa ini dia memiliki armada laut yang sangat kuat? Karena Balaputra Dewa ternyata bekerja sama dengan Raja Chola I, bahwa Raja Chola ini menyediakan yang namanya semacam para penjaga juga untuk menjaga daerah yang ada di Selat Malaka ini tadi dari perampok-perampok lainnya. Jadi mereka juga mengundang atau memperkerjakan para semacam para penjaga itu tadi. Jadi penjaga tadi dibayar sesuai dengan upah yang disepakati. Tapi ketika nanti di masa si raja terakhir yang saya bilang tadi, di masa ini di Raja Sri Sangramawijaya Tunggawarman, itu dia itu melakukan suatu perjanjian yang menyimpang. Awalnya kan dibayar sesuai dengan kesepakatan, tapi dia tidak bayar sesuai dengan kesepakatan, sehingga kemudian Raja Chola ini memerintahkan untuk menyerang Sriwijaya begitu. Jadi dalam keruntuhan kerajaannya, kerajaan ini selain ada serangan dari yang kedua ini, adanya serangan dari Raja Rajendra Chola Dewa dari kerajaan Chola Mandala India, ini ada lagi serangan dari Dharma Wangsa Teguh. Dia adalah raja dari kerajaan Medang Kamlan. Nah, Dharma Wangsa ini juga sebenarnya serangan ini
digunakan untuk menyerang ketika di Balaputra Dewa, karena Balaputra Dewa sendiri masih berhubungan dengan kerajaan Medang Kamulan. Kemudian yang ketiga, banyak daerah-daerah taklukan yang melepaskan diri. Contoh misalnya daerah yang melepaskan dirinya ya seperti daerah Melayu atau kerajaan Melayu yang di Jambi ini mulai melepaskan diri. Kemudian ada lagi karena dianggap bahwa ketika penyerangan dari Cholamandala itu dia kekuatannya sudah tidak sekuat dahulu ketika di masa Balaputra Dewa, sehingga daerah taklukannya mulai melepaskan diri sebagai kesempatan untuk melepaskan diri. Kemudian yang kelima, pengiriman ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu dari kerajaan Singasari. Ekspedisi Pamalayu sendiri itu adalah ekspedisi yang dilakukan ketika masa Kertanegara, berisikan bahwa untuk menyerang daerah Melayu supaya Melayu ini tidak jatuh ke tangan si pasukan Kubilai Han, atau untuk membendung pasukan Kubilai Han supaya tidak datang langsung ke Jawa. Jadi mereka menyerang dari kerajaan Melayu dulu untuk membentuk benteng pertahanan supaya tidak langsung menyerang ke Singhasari, sehingga Singhasari mengirimkan ekspedisi Pamalayu untuk menguasai daerah Melayu. Nah, kemudian kelima, yaitu munculnya kerajaan Islam di Sumatera seperti Samudra Pasai. Jadi ketika di masa itu kerajaan Islam ini, ini tipu. Tadi yang saya bilang, Islam ini mulai muncul seperti kerajaan Samudra Pasai. Yang keenam yaitu adanya serangan dari Majapahit. Jelas dong, atas perintah dari Gajah Mada yang dipimpin oleh Aditya Warman, di mana Gajah Mada ini kan punya sumpah yang namanya Sumpah Amukti Palapa, di mana dia akan mempersatukan semua Nusantara di bawah pimpinan Majapahit, sehingga Majapahit juga ingin menyerang suatu kerajaan yang juga dianggap kuat. Seranglah kerajaan Sriwijaya. Sebenarnya ada yang ketujuh. Ketujuh itu adalah kondisi geografis di Sriwijaya yang tidak lagi bisa disinggahi kapal-kapal, dimana ketika itu di Palembang terjadi banyak endapan lumpur. Jadi endapan lumpurnya itu banyak sekali, sehingga kapal-kapal ini tidak lagi bisa jadi singgah, jadi tidak bisa singgah lagi di situ. Jadi tidak bisa lagi disinggahi kapal-kapal karena banyak endapan lumpur yang sangat banyak. Lah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita pelajari di hari ini. Jadi untuk minggu depan, sebelum ke minggu depan, saya akan memberikan review sedikit dari semua materi tadi. Jadi yang pertama tadi kita bahas ada yang namanya budaya maritim, yang dimana budaya maritim ini nanti akan membentuk jaringan perdagangan internasional. Kemudian ada lagi yang namanya teori-teori masuknya dan berkembangnya budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian ada lagi kerajaan-kerajaan maritim yang tadi kita bahas, ada yang namanya kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini yang salah satu kerajaan terkuat, berdiri di abad ke-7, punya daerah taklukan yang sangat banyak, kemudian punya jaringan perdagangan yang luas. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Kemudian di minggu depan kita ada namanya kerajaan Mataram kuno, ada kemudian Singhasari, kerajaan Majapahit, dan pengaruhnya kerajaan-kerajaan maritim ini pada masa kini. Itu apa saja yang nanti akan kita pelajari. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan juga banyak kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.